Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Wahyu Nur Hakim. Materi ajar yang saya ampu adalah fikih kelas 7 dari Madrasah Sanawiyah Jannatul Raihan, Dusun Gempol Dampet, Desa Ngerandulor, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Saat ini saya masih dalam melaksanakan PPG dalam jabatan batch 2 2023 bidang studi fikih dengan NIM 200233030037 di UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Hari ini Rabu tanggal 29 November 2023 saya akan melaksanakan praktikum pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja tahun 2023 dengan mengambil tema sholat fardu. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya pembelajaran ini akan lebih baik. Pondok Pesantren Jannatul Raihan terletak di Dusun Gempol Dampet, Desa Ngerandulor, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Pondok pesantren berdiri pada tahun 2015, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Yunus Royhan. Visi dan misi dari Pondok Pesantren Jannatul Raihan adalah berakhlakul karimah, berilmu, berdakwah, dan berjiwa sosial tinggi. Pondok Pesantren Jannatul Raihan menaungi 3 lembaga, yaitu Madrasah Diniyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah Jannatul Raihan. Madrasah Sanawiyah saat ini dikepalai oleh Bapak Khulafaur Rasyidin. Demikian perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anak-anak, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk yang membaca doa, monggo Mbak Aska silakan maju ke depan. Bismillah. Mari setelah ini mari kita menyanyikan sebuah lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya, ya. Semuanya anak-anak berdiri semua, silakan. Oke, silakan. Mari kita menyanyikan sebuah lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Untuk kalian semuanya duduk, monggo, silakan. Jadi Pak Lukman mau mengabsen kalian. Apakah ada yang tidak hadir hari ini?
Siapa yang tidak hadir? Nah, kayaknya Mbak Intan ya. Mbak Intan tidak hadir. Oh ya, Mbak Intan G. Nah, jadi hanya Mbak Intan saja yang tidak hadir. Jadi sebelum pelajaran dimulai, mari kita menyiapkan apa saja yang harus kalian siapkan. Nah, apakah keadaan kelas kalian bersih? Sudah, alhamdulillah bersih ya. Ya. Terus Pak Lukman akan memberikan mengingat apa yang Pak Lukman telah sampaikan minggu yang lalu mengenai apa saja anak-anak? Tentang apa? Tentang? Siapa yang tahu angkat tangan? Tentang? Najis. Nah, tentang najis. Nah, najis itu ada berapa macam? Ada 3. Najis mukhaffafa, mughalladha, dan mutawassito. Nah, jadi untuk hari ini Pak Lukman akan memberikan materi sholat fardu yang sering kalian kerjakan setiap harinya. Nah, sholat fardu itu ada berapa macam? 5. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ya, jadi Pak Lukman akan menjelaskan tentang sholat fardu ini. Nah, apakah yang kalian tahu tentang fardu? Nah, siapa yang tahu angkat tangan. Fardu itu apa? Wajib. Terima kasih, bagus. Terus apa yang dinamakan sunnah? Siapa yang tahu angkat tangan? Siapa angkat tangan? Sunnah apa? Mbak Ana? Yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah sunnah ya. Jadi nanti Pak Lukman akan menjelaskan tentang sholat fardu. Nah, nanti ada juga yang mengenai tentang hal-hal yang membatalkan sholat, dan juga membahas tentang sunnah, hayat dan ab'ad, dan juga nanti ada tata caranya sholat fardu ya. Jadi Pak Lukman akan memberikan sebuah video pembelajaran nantinya tentang materi dan tata cara sholat fardu ya. Jadi di sini Pak Lukman akan memberikan slide ya, slide. Nah, di sini pengertian sholat fardu dan sunnah. Nah, di sini ada beberapa macam sholat fardu. Apa sholat fardu itu? Yang kedua, syarat wajib sholat itu. Yang ketiga, bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar. Di situ juga ada kesunahan-sunahnya, sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Nah, di sini ada dasar hukumnya yang harus kalian ketahui, bahwasanya dasar hukum perintah sholat fardu ada pada surat Al-Bayyinah ya, surat ke 98 ayat 5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddinahu hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tunaz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Nah, itu termasuk dasar hukumnya. Yang kedua, dalam surat Al-Hajj ya. Dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 78. Nah, situ faqimus shalah wa atuz zakah wa tasimu billah wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada agama Allah. Dialah pelindungmu dan sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong ya. Nah, di sini nanti Pak Lukman akan memberikan sini. Sampai bisa lihat di situ ada syarat wajib sholat.
apa saja? Siapa yang bisa membacakannya di depan? Silakan, angkat tangan. Silakan. Angkat tangan siapa yang bisa membacakan syarat wajib sholat di depan? Silakan. Ada syarat wajib sholat beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua itu apa? Nah, terus perbedaannya sama syarat sah sholat di situ ada persamaan dan perbedaannya ya. Kalau sah sholatnya seperti apa? Beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan sama ya. Terus yang kedua apa? Mumayyiz. Terus dapat membedakan antara sesuatu yang bersih dan kotor. Nah, dan baik dan buruk, menguntungkan dan merugikan dan seterusnya. Yang ketiga, yang untuk syarat wajib sholatnya tidak hilang akalnya karena gila, pingsan, terkena obat bius. Nah, terkena obat bius itu kayak apa? Kena obat bius itu langsung pisan itu wis gak ono akal iku wis gak kanggo wisan. Ya, jadi tidak sadar dirinya itu tidak wajib sholat. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, tidak hilang akalnya. Nah, itu pokok termasuk ya. Yang keempat, yang sah sholat itu apa bacaannya itu? Yang kelima, nah, suci dari najis kecil dan besar. Suci dari najis baik mukhafafah, mutawasithah, mughaladhah. Ya, makanya Pak Lukman membicarakan atau menjelaskan sholat fardu ini adalah wajib jika kalian pada dasarnya dalam bersuci itu tidak baik dalam tata caranya, masih ada yang tidak lengkap apapun kurang kurang rukun-rukunnya, itu tidak sah sholat kita gitu ya. Selanjutnya di sini ada cara-caranya untuk rakaat pertama berwudu terlebih dahulu, berniat dalam hati dan tidak dilafazkan menghadap kiblat, yaitu ke Ka'bah. Ini sampai baca sendiri. Terus yang kedua takbiratul ihram. Nah, jadi takbiratul ihram di sini sebatas bahu. Lek wong wedok ya apa carane? Nah, seperti ini ya. Nah, mengempit bedanya dari kalau laki-laki kan seperti ini, ada yang di sejajar bahu, ada yang di sejajar telinga seperti ini. Kalau yang untuk yang perempuan dikempit seperti ini ya. Terus untuk yang selanjutnya meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak kiri. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya membaca, kalau ini ada membaca ta'awuz, tapi ta'awuznya itu secara sirri ya, tidak dijerkan ya, tidak disuarakan. Biasanya ada perbedaan-perbedaan itu, ada yang tidak pakai bismillah, ada yang hanya ta'awuz saja ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam sirri itu ya langsung alhamdulillah, nggak pakai bismillah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya menggunakan bismillah jika pada sholat kita itu bismillah, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Nah, itu termasuk bismillah, itu termasuk dalam surat Al-Fatihah. Nah, disitulah bermacam-macam pendapat para ulama terdahulu ya. Terus membaca amin ya, membaca amin. Nah, itu termasuk. Terus melakukan rukuk sambil bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar dan lurus. Kalau yang perempuan sama ya? Ya, seperti ini. Terus ini sudah sampai terakhir. Nah, di sini ada kesalahan pada sujud. Nah, tidak boleh seperti sujudnya seperti apa? Sikunya sampai ke bawah itu seperti sujudnya apa? Anjing. Itu tidak boleh seperti ini ya. Jadi harus angkat sedikit
nah sejajar gini, tidak boleh seperti anjing ya. Nah terus, nah posisi kakinya, nah ada yang, nah kalau seperti ini tidak boleh bertumpuk kakinya, jadi harus satunya diangkat seperti itu ya, sampai tahu sendiri kan. Nah lihat gambarnya. Terus yang selanjutnya membaca doa pada duduk iftirasi, duduk di antara dua sujud. Nah itu ada Robbi firli warhamni ya itu. Terus yang ke-12 melakukan rakaat kedua dengan bersedekap. Ini ada dua model ya. Jadi kalau mau apa namanya itu naik dari sujud itu ada yang mengepal, ada yang melumahkan tangannya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan sekali yang kita ketahui bahwasanya ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah. Itu ada perbedaannya untuk melaksanakan sholat fardu. Nah, itu ada penambahan. Kalau di sini ada di mana itu? Di halaman yang ke-18 ini ada tambahan. Nih, yang Islam, yang apa namanya itu Muhammadiyah, ada bacaannya yang selanjutnya itu ya. Nah, setelah Pak Lukman jelaskan apa yang materinya dari sholat fardu ini, apa yang kalian ketahui tentang sholat fardu ini, apakah sudah paham? Sudah paham ya? Soalnya kalian sudah mengerti karena sudah praktek setiap hari. Makanya Pak Lukman hanya sekedar menambahi apa yang membatalkan sholat tersebut, apa yang apa namanya itu tata cara sholat fardu tersebut. Nggih. Mari kita membuat kelompok masing seperti Pak Lukman sampaikan, yang Pak Lukman bentuk kemarin 4 kelompok ya. Jadi sampai bentuk sekarang. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Setelah Pak Lukman buat kelompok, nanti Pak Lukman akan memberikan tugas lembar kerja peserta didik ya, LKPD ya, lembar kerja ya. Nanti Pak Lukman bagikan. Nah sekarang jenengan semuanya membuat kelompok ya. Mulai sekarang silakan. Oke, kalian sudah membuat kelompoknya masing-masing. Masing-masing menunjuk salah satu ketua kelompoknya ya. Nanti bisa apabila nanti Pak Lukman telah memberikan sebuah penjelasan tentang video, nanti kalian catat, kalian jelaskan, kalian presentasikan. Setelah kalian presentasikan, masing-masing kelompok dari kalian menanyakan sesuatu permasalahan yang telah dipresentasikan teman-teman kalian ya. Yang pertama Pak Lukman akan memberikan suatu video pembelajaran sekarang ini tentang perbedaan sholat laki-laki dan perempuan. Nah di sini. Sholat antara laki-laki dengan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizahullah. Sholat merupakan ibadah wajib yang harus dikerjakan oleh laki-laki dengan perempuan. Ada sedikit perbedaan tata cara antara sholat laki-laki dengan perempuan. Berikut ini beberapa perbedaan sholat laki-laki dengan perempuan. Dicatat ya, di baliknya aja nggak apa-apa, dibalik. Nah lembaran dicatat. Laki-laki mengangkat siku dan meregangkannya dari lambung. Perempuan mempersempit sebagian anggota tubuh pada anggota lain, baik ketika rukuk maupun sujud. Suara keras. Laki-laki bersuara keras pada sholat yang bacaannya disunahkan keras atau jahar. Suara perempuan dipelankan volumenya pada saat melakukan sholat di kawasan laki-laki
atau munfarid, atau menjadi imam sedangkan sholatnya jauh dari laki-laki lain, maka sunnah jahar atau bersuara keras pada bacaan tertentu yang disunahkan membaca dengan keras. Adapun bacaan sholat yang disunahkan membaca keras bagi imam dan sholat sendiri adalah rakaat pertama dan kedua. Jadi apa yang sudah Pak Lukman sampaikan melalui video pembelajaran tadi, apakah yang kalian amati apa saja nanti sampai tuangkan dalam LKPD ya. Nanti sampai bisa tuliskan perbedaan sholat laki-laki dan sholat perempuan ya. Nanti ketua kelasnya masing-masing bisa mempresentasikan di depan, ya. Monggo silakan dikerjakan untuk LKPD-nya, silakan. Kalau misalkan ada kesulitan, mungkin bisa angkat tangan, Pak Lukman, silakan. Siapa yang mau menanyakan sesuatu? Silakan dijawab. Monggo dituliskan ya, salafadu apa ya. Silakan. Nah, bagus ya, itu sudah, ini kelompok 3. Nah, kelompok 3 ini sudah mulai menuliskan sesuatu, nggih. Alhamdulillah. Ketua kelasnya siapa? Ketua kelompoknya siapa? Ya, Mbak Diva. Ya. Terus ini ketua kelompoknya siapa? Oh, Mbak Caca, ya. Terus yang kelompok 2 silakan dituliskan. Ya, Tasya, silakan ya. Oke. Setelah Pak Lukman memberikan penugasan, memberikan video pembelajaran, terus Pak Lukman akan memberi bertanya kepada kalian, apakah sudah ada yang mau maju sekarang untuk mempresentasikan di depan? Silakan yang mau maju untuk mempresentasikan pekerjaannya di depan, silakan. Mungkin bisa diwakili 2 orang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan untuk kelompok kami. Beberapa pengertian salat fardu dan salat sunnah. Baca yang keras. Salat fardu yang wajib dikerjakan, salat wajib, salat sunnah seperti ajaran sebelum salat duha. Ya. Nomor 2, syarat wajib sholat. Syarat agama Islam, seragam sehat, suci dari najis dan hadas. Nomor 3, sebutkan syarat sahnya sholat. Seragam Islam, seragam sehat. 4, seperti tadi sambil tidur seraya dan dengan niat menunggu sholat bisa dilakukan pada saat menunggu isya. Ketika azan bisa mengambil air wudhu di rosu sholat bisa. Adakah wudhu dijelaskan? Tidak, karena posisi tidur najis sambil duduk. Ya, terus yang kelima. Nomor 5, mengapa najis melanjutkan salatnya? Karena wudhunya tidak batal oleh dunia. Oke, siap, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, silakan duduk. Mungkin untuk anak-anak atau kelompok lain yang akan menanyakan sesuatu kepada kelompok 3, silakan. Mungkin ada yang lain. Ya, silakan. Siapa yang angkat tangan? Silakan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Silakan, Mbak Rena. Mbak Hana, silakan yang mau bertanya sesuatu tentang fardu apa tentang sunnah. Tidak apa-apa, sampai bertanya, silakan. Ayo, siapa? Monggo. Yang keras, berdiri. Nah, syarat sah sholat. Ayo, Beragama Islam, beragam sehat.
Nah, di situ ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Silakan duduk untuk kelompok 3. Nah, untuk kelompok selanjutnya silakan untuk mempresentasikan tugasnya kalian sudah kerjakan. Silakan. Maju, silakan. Ayo kita berikan semangat untuk kelompok 4. Kita berikan tepuk tangan kelompok 4. Silakan. Ayo. Kelompok 4, silakan. Ya, kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik. Soal nomor 1, tuliskan perbedaan pengertian sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu, sholat yang wajib dikerjakan. Sholat sunnah, sholat yang tidak wajib dikerjakan. Soal nomor 2, sebutkan syarat wajib sholat. Balik, beragama Islam, tidak hilang akal. Soal nomor 3, sebutkan syarat sahnya sholat. Tidak hilang akal, mumayyiz, Islam, balik, suci dari hadas. Soal nomor 4, Najih tertidur sambil duduk seraya wiridan dengan niat menunggu sholat isya di masjid pada saat menunggu sholat isya. Ketika adzan, Najih tidak mengambil air wudhu lagi, langsung sholat isya. Batalkah wudhu Najih? Tidak, batal. 5. Mengapa Najih melanjutkan sholatnya? Karena posisi tidurnya sambil duduk. Setelah kelompok 4 mempresentasikan, apakah ada yang menanyakan untuk kelompok 4 ini? Yang lainnya untuk bertanya silakan. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 yang bertanya silakan. Siapa yang bertanya? Untuk kelompok 3 bertanya tentang apa? Silakan. Monggo Mbak Ula, ayo. Nah, oke. Salat fardu yaitu salat yang wajib dikerjakan. Bila tidak dikerjakan mendapatkan dosa. Salat sunnah, salat yang tidak wajib dikerjakan. Bila dikerjakan mendapat pahala, bila tidak dikerjakan tidak mendapat apa-apa. Oke, terima kasih untuk jawabannya betul semua. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, untuk selanjutnya kelompok lainnya memberikan presentasi. Silakan untuk yang kelompok 1 dan kelompok 2 silakan maju. Nah, monggo kelompok 1 yang sudah selesai silakan. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo kita berikan semangatnya. Silakan. Silakan Mbak Ayu. Nah, Mbak Ayu, baik, monggo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulisan perbedaan pengertian sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu adalah sholat yang wajib kita lakukan dalam sehari-hari. Sholat sunnah adalah sholat yang apabila kita lakukan mendapat pahala dalam tidak mendapat dosa. Sebutkan syarat wajib sholat. Sebutkan syarat sahnya sholat. Islam suci dari hadas dan najis. Nanti tertidur dan duduk seraya wiridan dan dengan niat menunggu sholat. Pada saat menunggu sholat isya ketika adzan Najih tidak mengambil air wudhu lagi, langsung sholat isya. Padahal kalau wudhu Najih jelaskan. Oke, terima kasih untuk kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Mungkin ada pertanyaan untuk kelompok lainnya. Untuk kelompok 1 silakan. Yang mau bertanya silakan. Untuk yang belum bertanya untuk kelompok siapa? Yang belum bertanya silakan. Yang kelompok 2 silakan bertanya untuk kelompok 1 silakan. Monggo. Kelompok 2 silakan.
Kelompok 2 yang bertanya silakan. Untuk kelompok 1 silakan. Ayo semangat untuk kelompok 2. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Ayo. Silakan maju. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu adalah salah wajib yang dikerjakan karena salah semua bahwa salah yang wajib dikerjakan mendapat sekarang harus berpuasa. Sebutkan syarat wajib sholat. Kami beragama Islam dan Islam. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Untuk kelompok lain untuk bertanya silakan. Untuk kelompok 3 apa kelompok 1? Mbak Ii silakan. Mengapa Najib melanjutkan sholatnya? Apa? Karena mengapa Najib melanjutkan sholatnya? Karena Mas Naji ini masih dalam keadaan suci, ya kan, masih mempunyai wudhu, walaupun dalam keadaan tidur, ya, tapi tidurnya tidak membungkuk, tapi tetap dalam keadaan duduk, ya, tidurnya tidak sampai merunduk seperti ini. Wis merunduk ini nanggone lantai ku wis batal, ya. Nah, di situ monggo kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2, silakan. Oke. Ya, jadi apa yang kalian paparkan tadi ada beberapa, insya Allah sudah 87% lah, ya, semuanya benar. Ada sedikit yang kalian belum bisa memahami dari sahkah apabila kita dalam keadaan tidur pada saat kita menunggu sholat isya. Ya, di situ mungkin diri kalian masih belum memahami dari situnya, ya. Jadi pada saat tertidur itu masih tertidur dalam keadaan tegak, itu masih dalam sah sholatnya, ya, sah wudunya, ya. Jadi tidak batal, ya. Nah, apa yang Pak Lukman sampaikan tadi agar diberikan sebuah kesimpulan, ya, bahwasanya sholat fardu itu wajib. Nah, sholat sunnah itu bisa dikerjakan, bisa tidak dikerjakan juga bisa, ya. Seperti kalau sunnahnya itu ada 2, sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Nah, perbedaan yang paling mencolok dari kesunahan tersebut adalah sunnah ab'ad sama sunnah hayat. Kalau sunnah ab'ad dia harus menggunakan sujud sahwi. Sunnah ab'ad, ya, maaf, sunnah ab'ad harus menggunakan sujud sahwi jika atau ketika lupa. Kalau sunnah hayat tidak perlu sujud sahwi dalam keadaan sholat. Mungkin anak-anak ada yang dipertanyakan, apa yang sulit dipahami dari kalian tersebut sekarang. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami, bisa menjelaskan apa yang sudah Pak Lukman jelaskan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa memahami dan mempraktekkannya langsung di rumah. Nah, bagaimana caranya, tata cara sholat fardu yang baik dan
Benar ya. Jadi Pak Lukman di sini kalau kalian di sini kalau misalkan tidak baik dalam memberikan praktek sholat fardu tersebut, ada sebuah rukun-rukunnya. Nah itu akan tidak sah sholatnya ya. Contohnya apa saja rukun-rukun sholat itu yang wajib? Nah di situ kan jangan sampai kita itu terlupakan ya, seperti surat Al-Fatihah itu wajib kita laksanakan ya. Jangan sampai wis Allahu Akbar Al-Fatihahnya dikerekno, ojo ya, itu berarti sudah meninggalkan rukun sholat ya. Silakan, mari kita menyanyikan sebuah lagu ya, sebuah lagu daerah yang berasal dari Papua yang bernama Apuse. Apakah kalian sudah mengenal dengan lagu Apuse tersebut anak-anak? Sudah, mari kita menyanyikan bersama-sama agar kalian tidak jenuh ya. Silakan. Pak Lukman akan memberikannya. Silakan. Satu, mari kita berdiri semua. Silakan berdiri. Nah, kita menyanyikan lagu Apuse ya. 1, 2, 3. Apuse ondao ya Rabbi. Kundau ya Rabbi sorendoreri pulengso bani nema baki pase aswafabye lakwa aswarabye aswara kwa. Oke, alhamdulillah, berikan tepuk tangan untuk kalian semuanya. Silakan. Monggo duduk semuanya ya. Monggo duduk semuanya. Silakan. Jadi nanti kalian bisa menindaklanjuti rumah pelajaran yang sudah Pak Lukman sampaikan tadi, agar tidak ada kendala apa yang sudah kalian praktekkan nanti ya. Kalian sampai cermati apa yang sudah Pak Lukman sampaikan tadi ya, dipraktekkan di rumah. Nah setelah ini kalian berdoa. Monggo yang mau doa penutup silakan. Mbak silakan Mbak Ayu, ayo silakan. Ayo, Mbak sini, sampean siapa? Silakan. Ayo, Mbak. Bismillah, ya silakan. Di depan, silakan di depan, sini. Depan. Terserah baca doa apa. Ya Allahumma inna bismillah sing banter. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka malam tani arju ilayya inda ilahi wala tusmini ya rabbal alamin. Ya sudah, silakan duduk. Itu saja yang Pak Lukman sampaikan. Apa saja yang Pak Lukman katakan tadi, apabila ada kesalahan dari lisan Pak Lukman, apa saja yang kesalahan dari perbuatan Lukman, Pak Lukman mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mohon dimaafkan ya. Oke. Dan saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.